Bapak Gubernur DKI Jakarta untuk kiranya tidak menyalahkan kiriman-kiriman banjir air dari tempat lain? Izinkan saya bekerja bersama rakyat dulu sekarang nih, sama warga. Menunjukkan bahwa Gubernur Anies Baswedan memang tidak serius dan tidak ingin ada niatan untuk menuntaskan banjir di DKI Jakarta. Bukan statement mencari sensasi. Jadi menurut saya sudah menyerang kepada hal-hal yang padahal beliau sendiri belum mencalonkan diri dan belum ada partai politik yang mengusung. Gua juga akan menginstruksikan mulai saat ini kepada umat Islam dan alumni 212 khususnya untuk menenggelamkan PSI di 2024. Menunjukkan bahwa Gubernur Anies Baswedan memang tidak serius dan tidak ingin ada niatan untuk menuntaskan banjir di DKI Jakarta. Oleh karena itu, inilah alasan utama mengapa PSI mengajukan interpelasi. Kita mengumbar ujaran-ujaran untuk tidak menyukai seseorang dan apalagi menjegal gitu ya. Bahasa menjegal itu tentu adalah bahasa yang bukan hanya tidak menghendaki kan gitu. Tidak demokratis. Jakarta maupun warga Indonesia. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Pak Anies sebagai seorang gubernur yang inkompetennya, yang hanya mengungkapkan retorika tapi tanpa kerja. Dari malam kita itu terus di lapangan bersama dengan warga, karena tak sampai dengan tadi pagi itu masih banyak genangan-genangan. Jadi saya memang berada di lapangan terus. Karena itu saya sampaikan pada semua, izinkan saya bekerja bersama rakyat dulu sekarang nih, sama warga. Pembahasan mengenai banjir dan lain-lain. Dia masih belum move on, masih sakit hati, masih balas dendam terhadap kekalahan kelompok mereka di Pilgub DKI Jakarta kemarin. Dengan pernyataan ini, maka PA 212 juga akan menginstruksikan mulai saat ini kepada umat Islam dan alumni 212 khususnya untuk menenggelamkan PSI di 2020. Sekarang kita lihat bahwa banjir itu terulang lagi di 2021. Kita di PSI memiliki 8 kursi anggota DPRD DKI Jakarta. Dan kita lihat sendiri berdasarkan laporan bahwa memang selama setahun ini belum ada tindakan konkret upaya Mas Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencegah terjadinya banjir lagi. PSI menggunakan hak politiknya itu untuk mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Anies Baswedan terkait dengan penanganan banjir di Jakarta. Cuman problemnya adalah apakah hak interpelasi itu tidak terlampau berlebihan jika hanya sekedar ingin tahu apa yang sudah dilakukan Anies terkait penanganan banjir. Ini kan mirip seperti orang nangkap burung tapi pakai meriam. Itu kan pertanyaan publik secara umum. Kenapa misalnya tidak melalui rapat-rapat kerja biasa, memanggil gubernur dan wakilnya menjelaskan apa yang sudah mereka lakukan, atau melalui rapat pansus banjir yang sebenarnya sudah dibentuk. Kalau kami di PSI ya di Jakarta, kami fokus ingin menyelesaikan yang terbaik untuk warga Jakarta. Nah, beliau akan selesai tahun depan. Nah, lebih baik energi itu difokuskan 100% untuk Jakarta. Banyak juga janji-janji yang belum selesai, misalnya soal rumah DP 0%. Dan juga persoalan-persoalan lain gitu. Banjir juga belum jelas persoalannya gitu. Progres Jakarta itu selain misalnya soal pembesaran jalan dan lain-lain, menurut saya itu masih sangat terbatas. Ya gitu. Kita tahu lah, itu menurut saya ya, sekali lagi itu kan statement mencari sensasi. Namanya juga dari dulu kan kita sudah tahu. Memang trik partai tersebut memang ingin mencari sensasi supaya menjadi sumber pemberitaan, supaya diliput media. Sekarang rakyat butuh kerja, bukan sensasi lah. Jadi tidak berlebihan kiranya jika PSI selalu dituduh ini pencitraan berlebihan karena instrumen yang dipakai terlampau berlebihan. Yang kedua, interpelasi ini kan tidak bisa berdiri sendiri. PSI jika serius mengusung ini harus mendapatkan dukungan partai politik lain dan anggotanya minimal 15. Ini yang mesti harus dilakukan jika serius menggunakan hak interpelasi. Karena jangan sampai PSI ini juga malu sendiri jadinya ngotot interpelasi tapi tidak ada yang mendukung.
Jangan seperti beberapa waktu yang lalu menolak kenaikan gaji dan tidak ada yang merespon, semuanya walk out, angkat kaki dan tidak ada yang mensupport langkah PSI. Hak politik boleh, tapi mesti harus terukur kritis terhadap Anies. Lembaga survei Indomatric menyebut kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama menjabat memuaskan. Hasil jajak pendapat ini disampaikan bertepatan dengan hari ulang tahun DKI Jakarta ke-434. Maka terbalik dari pernyataan kader PSI. Direktur Eksekutif Indomatric, Husin Yazid mengatakan, selama 3,5 tahun Anies pimpin ibu kota, mayoritas warga Jakarta puas dengan hasil kerjanya. Mantan Mendikbud yang kini didampingi wakilnya Ahmad Riza Patria, itu dinilai unggul dalam melakukan pembangunan ibu kota. Lalu faktor lainnya yang dianggap baik adalah seperti pemberantasan korupsi, hingga soal transportasi. Pembangunan dan perbaikan jalan, penyediaan sarana kelistrikan atau penerangan jalan umum, mengatasi masalah kriminal, pemberantasan korupsi di jajaran aparat pemerintah, dan pengadaan alat transportasi umum, tutur dia. Penanganan bencana banjir, penyediaan air bersih, penyediaan sarana air bersih untuk masyarakat umum, pelayanan administrasi untuk warga, penyediaan sarana, dan prasarana pariwisata, sambungnya. Anies juga dinilai memiliki program unggul dalam menyediakan kebutuhan bahan pokok, ketertiban lingkungan, masalah rop di Jakarta Utara, ruang terbuka hijau, masalah kebersihan sungai, hingga masalah pengelolaan sampah pun memuaskan. Penilaian masyarakat terhadap berbagai pola pembangunan yang telah dan sedang dijalankan rata-rata mendapat penilaian di atas 65%, kata Husin. Kendati demikian, ditemukan beberapa masalah yang masih menjadi catatan dari para responden, misalnya pemulihan akibat pandemi COVID-19. Diikuti penanganan pertumbuhan ekonomi, harga kebutuhan pokok, pengangguran atau lapangan kerja, penanggulangan dan penanganan banjir, serta masalah klasik lainnya seperti kemacetan lalu lintas dan tidak lupa terkait kesejahteraan masyarakat, tutur Husin. Maka terbalik dari pernyataan kader PSI, ini kritikannya terhadap Anies. Juru bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia, DPP PSI, Valdo Maldini angkat suara soal usulan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut dia, usulan itu digulirkan bukan karena PSI membenci Anies. Kalaulah misalnya PSI dikatakan mengkritik tanpa data, mengkritik karena benci, sebenarnya tidak seperti itu, kata dia dalam keterangan tertulisnya. PSI mengusulkan hak interpelasi untuk menggali penyebab banjir di ibu kota. Cara ini dianggap dapat menentukan solusi yang komprehensif untuk menangani banjir Jakarta. PSI menilai ada beberapa masalah serius yang menyebabkan banjir menerjang Jakarta. Salah satunya serapan anggaran Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI rendah. Buktinya, tutur Valdo, pembangunan sumur resapan jauh dari target. Memang targetnya luar biasa, 100.000 sumur resapan, namun sayang sekali capaian sampai hari ini baru 1000-an sih, hanya sekitar 1%, ucap ex-politikus Partai Amanat Nasional PAN itu. Sebelumnya, fraksi PSI DPRD DKI menyatakan akan menggunakan hak interpelasi untuk mempertanyakan program penanggulangan banjir Jakarta yang dilaksanakan Anies Baswedan. Fraksi PSI menilai Anies tidak serius menanggulangi banjir di DKI. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan penjelasan, ihwal kendala yang mengadang tercapainya target banjir surut dalam waktu 6 jam di wilayah DKI Jakarta. Saat meninjau pintu air Manggarai Jakarta Pusat, Anies menjelaskan target 6 jam banjir surut di wilayah ibu kota itu sebenarnya terhitung dari saat debit air di sungai normal, atau hujan berhenti. Nah, yang terjadi adalah hujannya berhenti, tapi aliran dari hulu masih jalan terus sehingga disitulah menjadi kendala tersendiri. Catatan bahwa air kiriman dari kawasan hulu, dan dari kawasan tengah, kawasan hulu itu kawasan Bogor, kawasan tengah itu kawasan Depok, itu sekarang dalam perjalanan ke Jakarta. Nah,
Dalam perjalanan ke Jakarta itu tentu berdampak pada kawasan-kawasan yang ada di sekitarnya, kata Anies.